Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Aziz. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang sangat arif bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat Nabi yang terpilih menjadi kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum Hijrah. Dia merupakan khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin di Sakifah Bani Sa'idah, balai pertemuan di kota Madinah. Usaha yang dilakukan Abu Bakar setelah menjadi khalifah yaitu memberantas nabi-nabi palsu, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, memperluas wilayah Islam, dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Kemajuan yang dicapai pada saat itu sistem pemerintahan sentralistik hingga semua kekuasaan berada di pusat. Akibatnya kendala apapun cepat diatasi dengan satu kepemimpinan. Yang kedua, dapat mengatasi perang Riddah. Yang ketiga, kodifikasi Al-Quran, pelestarian teks-teks Al-Quran, menangani nabi palsu. Rintangan yang dialami oleh Abu Bakar adalah munculnya orang-orang yang murtad, munculnya orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan munculnya nabi-nabi palsu. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada tahun 61 pada usia 61 tahun. Yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Proses pengangkatan Umar bin Khattab diangkat melalui rekomendasi atau wasiat dari khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Walaupun melalui rekomendasi, tetapi tetap saja Abu Bakar memusyawarahkan keputusannya tersebut kepada para sahabat. Usaha yang dilakukan Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah yaitu membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Yang ketiga, membuat kalender hijrah. Keempat, membentuk lembaga negara Baitul Mal. Kemajuan yang dicapai ialah di bawah kepemimpinannya Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaan mulai dari Mesopotamia, Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, serta sebagian wilayah Persia. Rintangan yang dihadapi oleh Umar bin Khattab, yang pertama, memerangi bibit-bibit nabi palsu. Yang kedua, memerangi masifnya kemurtatan selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Banyaknya berbagai hinaan dari kaum kafir. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu tanggal 23 Zulhijjah, tepatnya pada tahun 23 Hijriah. Seluruh penduduk Madinah menangisi kepergiannya dan ia dikuburkan di dekat makam kedua sahabatnya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan melalui rapat Dewan Pemilih atau tim formatur yang berjumlah 6 orang untuk memilih seseorang di antaranya sebagai khalifah. Berbagai upaya yang dilakukan Utsman bin Affan untuk kemajuan Islam antara lain: yang pertama, melanjutkan perjuangan khalifah sebelumnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, melakukan standarisasi dalam membaca Al-Quran guna menghindari perbedaan dan perselisihan antar umat Islam. Yang ketiga, melakukan berbagai pembangunan infrastruktur guna menunjang kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat, merenovasi Masjid Nabawi. Beliau mulai mengerahkan angkatan perang armada laut dalam perluasan wilayah Islam. Dia membangun jalan-jalan, jembatan, masjid, dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Hambatan yang dialami Khalifah Utsman
bin Affan ketika memerintah adalah adanya fitnah yang muncul di setengah terakhir masa pemerintahnya, yaitu adanya surat yang memprovokasi rakyat Mesir untuk berontak pada Khalifah Utsman. Selain itu, adalah keluarganya dari Bani Umayyah yang terus-menerus mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh sang khalifah. Utsman bin Affan wafat pada 17 Juni 656 atau 17 Zulhijjah 35 Hijriah di Madinah, Jaziyah Arab. Yang terakhir itu ialah Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Madinah. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, banyak yang tidak suka jika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, mengingat usianya masih sangat muda. Saat akan dilaksanakan upacara pengangkatan, Ali bertanya di mana Talhah dan Zubair. Talhah dan Zubair ialah senior yang paling unggul di antara kaum muslimin. Kebanyakan hanya mereka yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi khalifah. Akan tetapi mereka berdua tidak hadir sehingga para muslim membaiat Ali. Ali resmi menjadi khalifah setelah menyatakan sumpah setianya. Usaha yang dilakukan Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahnya adalah yang pertama, mengembalikan tanah-tanah dan harta hibah yang sangat besar. Yang kedua, memecat gubernur yang berbuat korupsi. Yang ketiga, perang Jamal. Dan yang keempat, perang Siffin. Kemajuan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib seperti mengganti para gubernur lama yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan yang sudah melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya dengan mengangkat para gubernur baru. Rintangan yang dihadapinya adalah timbulnya tragedi yang mengesankan, yaitu Perang Saudara. Perang Saudara adalah perang yang terjadi pada masa Ali yang tercatat dalam lembaran hitam sejarah Islam adalah sebagai berikut. 1. Perang Berunta pada tahun 36 Hijriah 657 masih disebut Perang Unta karena panglimanya Aisyah yang mengendarai unta. Pemimpin perang tersebut ialah Zubair, Talhah dan Siti Aisyah. Di antara ketiga orang itu Aisyah sebagai panglima perangnya. Perang ini merupakan perang saudara pertama kali dalam Islam. Ali bin Abi Thalib khalifah keempat kekhalifahan Rasyidin dan Imam Syiah pertama dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 26 Januari 661 di Masjid Agung Kufah. Ali yang pada saat itu berumur 62 tahun atau 63 tahun meninggal karena luka-lukanya. 2 hari setelah Abdurrahman bin Muljam memukul kepalanya dengan pedang yang dilapisi racun. Pada tanggal 21 atau 19 Ramadan 40 Hijriah 28 Januari 661 Masih, Ali adalah khalifah ketiga secara beruntun setelah Umar dan Utsman yang dibunuh. Baiklah, hanya segini yang dapat saya sampaikan materi Khalifahan Khulafaur. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.